Teman-teman, tentunya kalian pernah ya kehilangan benda kalian. Nah, biasanya nih kalian bakal minta tolong orang lain. Tolong cariin benda kalian. Nah, pasti kalian bakal menyebutkan ciri-ciri benda kalian. Tahukah kalian, ternyata ketika kalian menyebutkan ciri-ciri, itu termasuk penyelidikan ilmiah loh. Apa sih penyelidikan ilmiah itu? Yuk kita bahas. Hai Sahabat Fisika, wah kembali lagi dengan Kak Dimas. Oke, perkenalkan nama kakak adalah Kak Dimas. Nah sekarang kakak bakal membimbing kalian dalam menyenangi dunia fisika. Nah sebelumnya gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian hari ini senantiasa baik ya. Dan semoga yang kurang sehat kakak doakan supaya kalian sehat. Agar kita dapat mempelajari fisika dengan mudah dan menyenangkan. Yuk kita lihat yuk, sekarang kakak bakal ngebahas penyelidikan ilmiah teman-teman. Sebelumnya teman-teman udah melihat kan, ketika di awal-awal itu udah ada animasi di mana kita kehilangan benda, ya enggak? Ketika kehilangan benda, pasti kita minta bantuan orang lain nih untuk menemukan benda kita, ya enggak? Nah, biasanya orang lain bakal nanya, ciri-ciri bendanya kayak gimana? Nah, kita bakal menyebutkan dan biasanya orang-orang bakal ngebantuin. Sebenarnya tindakan kita itu ketika menyebutkan ciri-ciri suatu benda itu termasuk penyelidikan ilmiah, teman-teman. Nah, penyelidikan ilmiah ini biasanya dilakukan di dunia IPA. Karenanya ilmu-ilmu itu masih bisa berkembang sampai sekarang. Penyelidikan ilmiah itu ada 3 nih teman-teman langkah-langkahnya. Pertama, langkah pengamatan. Apa tuh langkah pengamatan? Langkah pengamatan adalah di mana nih kita mengamati atau mengolah tentang data dan informasi yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Contohnya gini deh, misalkan nih, kalian penasaran, kok bisa ya tumbuhan itu tumbuh? Nah, kayak ngedata tuh, pas bulan pertama pertumbuhannya kayak gimana, tinggi batangnya, gitu ya. Bulan kedua bagaimana? Nah, menggunakan alat ukur yang sesuai. Biasanya kita menggunakan penggaris atau meteran, gitu ya. Itu langkah pertama dari penyelidikan ilmiah. Nah, langkah keduanya adalah membuat inferensi. Apa tuh membuat inferensi? Inferensi adalah suatu perumusan tentang penjelasan mengenai pengamatan kita, teman-teman. Oke, disinilah langkah-langkah di mana kita menjelaskan perumusan tentang data dan informasi yang kita dapatkan. Oke, gini nih, kayak tadi kan pohon tumbuh nih. Kenapa ya pohon itu bisa tumbuh? Nah, kita tulis di langkah ini. Lihat ya, lalu mencari pola dan hubungannya. Apakah tinggi pohon itu berkaitan dengan tempat pohon itu berada? Apakah berhubungan dengan kadar air yang terima? Nah, itu semua dipelajari atau dituliskan di langkah ini, membuat inferensi. Jadi untuk inferensi, kata kuncinya adalah perumusan penjelasan ya. Nah, kalau tadi pengamatan, intinya itu adalah mendapatkan data dan informasi. Paham sampai sini ya? Oke, kita lihat lagi nih. Langkah ketiga atau langkah terakhir dari penyelidikan ilmiah itu adalah mengkomunikasikan. Setelah kita mengamati, setelah kita membuat penjelasan, yang terakhir adalah kita mengkomunikasikan. Apa tuh? Menceritakan kembali tentang apa yang kita amati, tentang apa yang kita tulis, teman-teman. Oke? Itu berupa tentang hasil penyelidikan kita. Kalau tadi kita kan penyelidikannya tentang pohon. Nah, kita tuturin tuh, kita komunikasikan apa yang kita dapatkan. Oh, ternyata pohon itu bergantung pada tempat di mana dia berada. Oh, ternyata pertumbuhan pohonnya itu bergantung pada kadar air yang diberikan. Gitu teman-teman. Oke? Nah, kita lihat lagi nih. Hasil penyelidikan ini bisa loh ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, bagian, gambar, dan lainnya. Oke? Jadi mengkomunikasikan gak harus lisan. Bisa aja menggunakan lisan atau berupa tulisan gitu ya. Tabel, grafik, bagian maupun gambar. Ingat ya, kata kunci dari mengkomunikasikan adalah hasil penyelidikannya nih. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kita. Oke. Tadi kan kita udah belajar ini tentang penyelidikan ilmiahnya. Ada 3 kan? Pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Lalu sebenarnya kita mengamati apa sih? Nah, mengamati tentang objek penelitian, teman-teman. Oke? Tentang objek penelitian. Apa sih yang menjadi objek penelitian kita? Objek penelitian itu adalah seluruh benda di alam semesta ini gitu ya, dengan segala interaksinya. Oke? Ingat, objek penelitian kita itu mencakup seluruh benda yang ada di alam semesta dengan gejala atau segala interaksinya. Dari mulai yang paling kecil seperti virus gitu ya, atau bakteri, sampai yang paling besar yaitu luar angkasa, teman-teman. Nah, itu objek penelitian di pendidikan ilmiah IPA. Oke? Kita lihat lagi nih. Ternyata pendidikan ilmiah ini dapat mendatangkan manfaat. Nah, manfaatnya ada beberapa ya. Ada 4 nih di sini nih.
Pertama, dapat memahami hal di sekitar kalian. Nah, dengan kalian melakukan pendidikan ilmiah, kalian bisa nih memahami hal-hal yang ada di sekitar kalian gitu. Jadi lebih peka gitu ya. Nah, yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah di sekitar kalian. Nah, kayak tadi nih, kalian melihat nih, oh ternyata di daerah kita banyak sampahnya. Kira-kira bagaimana ya supaya sampah ini bisa teratasi? Kenapa emang? Karena kalau banyak sampah jadi banjir kan. Nah, kan berusaha tuh mencari tuh solusi supaya sampahnya nggak numpuk lagi. Nah, itu termasuk manfaatnya, dapat menyelesaikan masalah di sekitar kalian. Manfaat yang ketiga adalah pikiran kita menjadi lebih logis dan lebih sistematis. Nah, jadi alur berpikir kita lebih susun, apa ya? Lebih teratur gitu ya, lebih logis. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah kualitas hidup kita bakal meningkat, teman-teman. Oke? Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari pendidikan ilmiah. Nah, nanti teman-teman, di IPA ini akan banyak bidangnya. Ada namanya bidang fisika, bidang biologi, bidang kimia, dan bidang astronomi. Nah, kalau bidang fisika biasanya kita mempelajari tentang aspek mendasar alam, ya. Seperti bumi, gitu kan. Lalu interaksi antar benda. Nah, kalau kita bicara tentang biologi, itu adalah ilmu di mana kita mempelajari tentang mikroorganisme, bakteri, sel, tubuh kita. Nah, itu kita pelajari di ilmu biologi, teman-teman. Nah, kalau ilmu kimia atau bidang kimia, kita pelajari tentang reaksi-reaksi. Nah, campuran-campuran, tentang larutan, itu semua di bidang kimia. Nah, yang terakhir adalah bidang astronomi. Nah, sesuai dengan namanya, astronomi itu berkaitan dengan luar angkasa. Jadi di bidang IPA gitu ya, yang pelajari tentang luar angkasa, komet, bumi, bulan, matahari, dan lainnya, itu adalah bidang astronomi. Nah, menarik bukan tentang pendidikan ilmiah? Mau lebih paham, jangan lupa tuh kerjakan soal setelah ini. Oke? Dadah!